Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andini Dwi Setiawan dari program studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Halo teman-teman, pernah dengar nggak kalau angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi loh? Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, di Indonesia angka kematian ibu mencapai 189 per 100 ribu jiwa kelahiran hidup. Kita berada di posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara setelah Laos, yang angkanya mencapai 357 per 100 ribu jiwa kelahiran. Bahkan menurut Maternal Prenatal Death Notification Kementerian Kesehatan, kasus kematian ibu naik loh dari 4.005 di tahun 2022 menjadi 4.129 di tahun 2023. Nah, salah satu penyebabnya yang sering terjadi adalah atonia uteri. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu atonia uteri? Ya, atonia uteri adalah kondisi di mana rahim tidak bisa berkontraksi atau malah lemas setelah melahirkan. Padahal, setelah bayi lahir, rahim harus mengencang untuk menekan pembuluh darah di tempat melekatnya plasenta. Kalau rahim tidak mengencang, pembuluh darah tetap terbuka, dan inilah yang menyebabkan pendarahan hebat, kondisi yang sangat berbahaya bagi ibu. Penyebab atonia uteri. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan, antara lainnya rahim terlalu regang, misalnya karena bayi besar, bayi kembar, atau air ketuban yang terlalu banyak. Yang kedua, ada persalinan yang terlalu lama atau justru yang terlalu cepat. Yang ketiga, sudah pernah melahirkan anak banyak. Yang keempat, infeksi di dalam rahim. Dan yang terakhir, kelainan bentuk rahim. Nah, teman-teman, kita bisa mengenali tanda dan gejala atonia uteri. Yang pertama, ada pendarahan dari jalan lahir yang sangat banyak dan tidak berhenti. Yang kedua, rahim terasa lembek seperti balon kempes, bukan lagi keras saat dipegang. Yang ketiga, ibu terlihat pucat, lemas, berkeringat dingin, jantung ibu berdebar sangat kencang, pusing, bahkan bisa sampai tidak sadar. Kalau tanda-tanda ini muncul, penanganan harus dilakukan segera ya. Nah, teman-teman, penanganan atonia uteri itu harus cepat ya, karena itu untuk menghentikan pendarahan. Nah, diantaranya pijat atau masase rahim oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberikan obat seperti oksitosin atau misoprostol untuk merangsang kontraksi rahim. Yang ketiga, pemasangan infus dan transfusi darah untuk menjaga tekanan darah. Semua tindakan ini harus dilakukan oleh tenaga medis di fasilitas kesehatan ya. Pencegahan atonia uteri. Ada beberapa langkah loh teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus periksa kehamilan rutin minimal 6 kali selama kehamilan. Nah, di 6 kali itu, teman-teman periksa kehamilan 2 kali dengan dokter untuk di USG di trimester 1 dan trimester 3, lalu dilanjutkan dengan cek lab dan 4 kali dengan bidan. Itu minimal ya teman-teman. Yang kedua, pilih tempat persalinan di fasilitas kesehatan yang lengkap dan aman seperti rumah sakit atau klinik bersalin. Dan pastikan juga teman-teman, tenaga kesehatan yang membantu persalinan teman-teman itu terlatih dan siap menangani komplikasi. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa atonia uteri adalah penyebab serius kematian ibu pasca persalinan. Yuk, kita sama-sama dukung ibu hamil di sekitar kita untuk rajin periksa kehamilan dan melahirkan di tempat yang aman, supaya ibu dan bayi sehat serta selamat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Dadah!